Shalom Bapak Ibu dan seluruh jemaat GB Kebun Siri yang sangat dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Minggu ini kita akan kembali mengikuti ibadah secara online dan hari ini kita akan diberkati karena firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham Lalametik. Setelah firman Tuhan disampaikan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, saya minta untuk mempersiapkan terlebih dahulu anggur dan roti yang akan digunakan di dalam perjamuan kudus. Dan bila mana saudara tidak mempunyai seperti yang biasa kita gunakan dalam perjamuan kudus, maka anggur bisa diganti dengan air sirup yang berwarna kemerah-merahan, dan roti bisa diganti dengan crackers atau biskuit yang sudah dipotong kecil. Mulai hari ini, minggu ini dan beberapa minggu ke depan, kita akan mengikuti juga satu sesi pengajaran selama 5-7 menit sebelum firman Tuhan disampaikan. Pengajaran ini sengaja dipersiapkan oleh tim teologia GBI Gatot Subroto. Untuk apa? Untuk saudara dan saya mengikutinya dengan cermat, mengerti apa yang disampaikan di dalam sesi pengajaran ini, supaya saudara dan saya tidak mudah diombang-ambingkan oleh banyak komentar yang saudara dengar melalui sosial media ataupun pengajaran-pengajaran lain yang menyimpang dari Alkitab. Oleh karena itu, kita akan benar-benar fokus dan mengikuti ibadah online ini sehingga kita boleh diberkati. Dan saat saudara benar-benar fokus kepada Tuhan, maka saudara juga bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah saudara dan seluruh keluarga di dalam satu rumah. Dan saudara pasti akan diberkati. Mari kita akan masuk dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, Bapak sedang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Tidak terasa kita kembali ada di minggu awal di bulan Mei 2020. Kita percaya kalau kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mulai bersama-sama, kita memuji menyembah Tuhan. Mari bersatu hati dalam doa. Sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh ada di awal bulan Mei. Satu kerinduan kami Tuhan, biarlah Engkau tetap terus beracara dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami bersyukur sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sampai detik ini Tuhan. Engkau Allah yang setia dan satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Pada hari ini kami berdoa Tuhan, kami meminta belas kasih-Mu terus Kau curahkan bagi setiap kami, bahkan bagi gereja-gereja, bagi bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia yang ada Tuhan. Lawat Tuhan, jamah Tuhan, sehingga yang ada suatu pembaharuan Tuhan. Kami percaya datang kerajaan-Mu dan kehendak-Mu jadi di bumi sama seperti di surga. Kami siap pagi hari ini. Kami mau sama-sama datang memuji, kami mau sama-sama datang menyembah dengan segenap hati kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bersiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan. Dimanapun kita boleh berada, boleh bersama-sama katakan amin. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari bersama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bersama, katakan Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan bersama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan iman bersama katakan, oh satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari saudara dimanapun Anda berada saat ini, mari angkat suaramu, mari angkat imanmu di hadapan Tuhan. Mari angkat sembah, kami sembah Kau yang kami andalkan, Kau yang kami percaya. Tiada yang lain,
Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji, bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kau Allah kami yang setia Tuhan. Mari saudaraku, sembah Dia, angkat suaramu, sembah Tuhan. Jesus. Sebab nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapatkan selamat. Haleluya, haleluya. Shikaralabaka shandaralabase, naranamaso, nalabaka karamase, hiaralabaka sandaralabaso, hiaralabaka sate, hiaralabo, hiaralabaka karanamaso. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama saudara. Mari kita sembah Tuhan. Waralaba shandaralabo, tinggi kamu ya kamu. Batu karang yang teguh, menara kekuatan setiap kami, sumber keselamatan bagi setiap kami. Diaralabata karalabo, shandaralabalabo, rakasandarabalabo, hialalalabe, hialabakaso, hialalabo karalo, rakase. Haleluya, haleluya. Sebab sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Kami taruh hidup kami di dalam-Nya, sumber pengharapan kami, sumber segalanya bagi setiap kami. Sungguh Kau Allah yang setia bagi setiap kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Angkat tanganmu bersama aku ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu aku bersama.
sekalipun meninggalkan setiap hari, boleh bersama-sama yang setuju dan yang mengalami kebaikan dan penyertaan Tuhan, bersama-sama katakan amin, amin saudara. Haleluya saudara, saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik itu semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Saudara yang di rumah dimanapun Anda berada, boleh sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, sebab Dia baik bagi setiap kita. Yang setuju katakan haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan saudara. Haleluya. Dengan segenap hati, bebaskan hatimu, bebaskan rohmu bersama aku ya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu saudara, aku bersama. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, bersama katakan Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ayo lebih lagi. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Ayo lambaikan tanganmu tinggi-tinggi saudara, serukan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Hosana bagi Raja yang berkuasa, Raja yang bertahta, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang setuju saudara katakan amin. Haleluya. Sebab kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, itu yang menjadi dasar kami berharap dan percaya kepada Tuhan. Kau sungguh Allah yang ajaib. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam nama-Mu yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Ini seruan iman kami. Mari nyatakan bersama saudara. Kuat hati hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong, berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan hidup, kekuatan hidupku,
setia menolong, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Hidupku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru, berharap kepada Yesus, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan bersama saudaraku. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah."
taufan menjadi reda, dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, teman-teman sekalian, selamat datang di dalam ibadah kita bersama pada hari Minggu ini. Saya Pendeta Abraham Lalamentik, sangat senang bisa bergabung dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pada saat yang berbahagia ini. Kita sedang hidup di dalam hari-hari yang penuh dengan kebingungan, di mana kita tidak tahu kapan kehidupan bisa kembali dengan normal. Apakah ada suatu tujuan di balik semua kegoncangan yang kita sedang alami ini? Saya yakin kita semua, pikiran kita dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Alkitab memberikan jawaban kepada kita semua. Allah kita bukan Allah yang random atau bertindak sembarangan. Dia setiap kali bertindak, dia memiliki satu tujuan. Dan firman-Nya berjanji kepada kita bahwa tujuannya adalah tujuan yang indah, tujuan yang baik,
tujuan yang untuk membawa berkat, pengharapan, dan bukan untuk membawa kecelakaan. Mari pada pagi yang berbahagia ini kita melihat sebentar di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-105, mulai dari ayat yang ke-16 sampai ke-22. Mazmur 105 ayat yang ke-16 sampai 22 saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian semua. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijualnya menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan di atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberitakan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Di sini kita melihat satu potret, satu cuplikan yang ditulis beberapa ratus tahun setelah kejadiannya, yaitu kejadian bagaimana Allah memakai kelaparan yang ditimpakan ke tengah-tengah negeri Kanaan sebagai satu sarana untuk memelihara nyawa, to preserve lives dari Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya, dengan menyediakan bagi mereka satu tempat perlindungan di tanah Mesir. Kembali kepada pertanyaan tadi kita pertama-tama, apakah manusia hanya menjadi korban di balik gunjang-ganjing keadaan ini? Tentu Alkitab berkata jawabannya tidak. Kenapa? Karena sebelum itu semua terjadi, Tuhan telah menetapkan rencananya dan Tuhan memberikan janjinya kepada kita semua. Di sini kita melihat Yusuf yang menjadi alat pilihan Tuhan. Kalau kita boleh menganalisa kehidupan Yusuf, maka kehidupan Yusuf kira-kira secara sederhana, kehidupannya dibagi menjadi 3 bagian. Kalau kita lihat tinju tangan kita ini, kita melihat ada satu gunung di sini, kemudian ada satu lembah, kemudian ada satu gunung, kemudian ada satu lembah, ada satu gunung lagi. Kira-kira seperti ini. Ada 3 bagian besar di dalam kehidupan Yusuf, atau boleh kita sebut juga 3 rumah yang harus dilewati oleh Yusuf. The 3 houses in the lives of Joseph. Rumah yang pertama ialah rumah bapaknya, rumah Yakub sebagai ayah dari Yusuf. Nah, di rumah Yakub, saudara-saudara sekalian, apa yang dimiliki Yusuf sebagai anak yang ya hampir bontot, ya bukan yang terakhir tapi hampir 11 dari 12. Dia sangat dikasihi oleh bapaknya. So he had a good background. Dia punya background yang bagus, punya masa kecil yang tidak berkekurangan. He had privilege. Dia ada privilege, dia punya semua kesempatan karena ayahnya orang kaya. Dia mau sekolah di mana, dia mau mengerjakan apa, dia punya. Dan yang terlebih lagi, he had talent. Dia punya talenta yang Tuhan berikan kepada kehidupannya. Dari kecil, dia adalah seseorang yang peka terhadap mimpi, peka terhadap tuntunan secara spiritual dan supernatural. Itulah sebabnya di awal karir kehidupan Yusuf pada waktu dia remaja, Tuhan memulai perjalanan kehidupan Yusuf ini dengan memberikan kepada dia 2 mimpi. Dan 2 mimpi ini adalah 2 janji yang Tuhan berikan kepada Yusuf. 2 janji itu adalah penuntun di dalam kehidupan Yusuf. Di dalam bahasa Inggris kita pakai istilah true north, utara yang sejati, yang dipakai oleh pelaut-pelaut zaman dulu ketika mereka kurang sure arah, maka mereka melihat bintang yang mereka pegang sebagai true north, itulah utara sejati. Nah, inilah janji Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Mungkin kita bisa lihat, karena waktu kita nggak usah lihat ceritanya di dalam kitab Kejadian, tapi mungkin saya ceritakan secara singkat saja. Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf. Yang pertama, dia melihat ada bulan dan bintang yang sujud menyembah kepada bintangnya Yusuf.
Dari situ sudah dapat satu arahan bahwa one day he's gonna be a great man. Suatu hari dia akan jadi orang besar, dan abang-abangnya termasuk ayahnya akan datang berlutut di hadapan Yusuf untuk meminta tolong. Mimpi yang kedua juga hampir sama. Mereka melihat ada berkas-berkas gandum, dan berkas-berkas gandum itu sujud kepada berkasnya Yusuf. Hampir sama artinya. Satu hari dia, kalau gandum kita berbicara mengenai provisi, mengenai persediaan bahan makanan, bahwa mereka semua akan minta tolong kepada Yusuf sebagai penyelamat di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah janji firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kehidupan Yusuf sebagai penuntun melalui gonjang-ganjing kehidupannya. Rumah yang pertama dia sudah lewati. Dia memiliki kesempatan, dia memiliki privilege, tapi dia belum memiliki karakter, belum memiliki tanggung jawab. Maka Tuhan harus memakai keadaan untuk memindahkan dia. Nah, di antara 3 rumah ini, di antara 3 gunung ini ada 2 lembah kan. Lembah yang pertama ialah ketika Yusuf dijual sebagai budak karena kebencian dan iri hati dari saudara-saudaranya. Firman Tuhan tadi di Mazmur 105 mulai dari ayat 16 dengan jelas berkata, waduh, lehernya dibelenggu dengan besi. Saya bisa bayangkan ya, saya memang nggak tahu pasti bulan apa kira-kira, tapi saya udah 26 kali pergi ke Israel, Mesir, dan saya bayangkan kalau itu terjadi pas lagi bulan-bulan musim panas, maka metalnya itu panas sekali, bisa 40, 41, 42 derajat. Dan kalau pas lagi jam 2 siang itu panasnya minta ampun, itu metalnya itu pasti burningnya membara. Ini ada bekasnya di tangan Yakub, di lehernya dan di kakinya. Pasti namanya physical trauma. Ada trauma secara fisik di situ. Dia masuk dan dia dibuang dan dia dijual sebagai budak. Tetapi tangan Tuhan bekerja di dalam setiap keadaan. Tuhan mengatur dia supaya dia masuk ke rumah yang kedua. The second house. Rumah yang kedua adalah rumah Potifar. Di rumah Potifar ini semua privilege dicabut dari kehidupan Yusuf. Dia budak atau jongos yang paling junior, dia tidak ada privilege apa-apa. Tapi di situ dia dibangun rasa tanggung jawab. Hari demi hari supervisor melihat hasil karya Yusuf begitu rapi, begitu teliti. Kemudian laporan ini naik kepada Potifar. Potifar melihat Yusuf pribadinya sangat winsome, ya, sangat menawan, sangat mengenakkan, sehingga tuannya makin lama makin comfortable, makin sayang sama dia. Lama-lama dia makin naik karirnya, trustworthy-nya, bisa dipercaya, sehingga dikatakan semua yang ada di dalam kepemilikan Potifar, baik yang ada di ladang maupun yang ada di rumah, semua dipercayakan kepada Yusuf. Dia menjadi general manager di seluruh estate, di seluruh perusahaan yang dimiliki oleh Potifar. Bayangkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan bisa bekerja membalikkan keadaan seperti dia membalikkan telapak tangan. Tapi di rumah yang kedua, belum selesai pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah keberhasilan, ada lagi yang kali ini yang merupakan cobaan. Di mana istri Potifar terlalu tertarik kepada Yusuf dan mengajaknya untuk melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, sesuatu yang dosa, sesuatu yang pasti akan menghancurkan kehidupan Yusuf dan membatalkan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi Yusuf mengambil tindakan yang tegas, dia menghindari pencobaan itu, dia berdiri untuk melakukan apa yang benar, dan sebagai akibatnya apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman. Dia masuk lagi ke dalam penjara yang kedua. Dia masuk penjara. Tante Potifar itu malah memfitnah Yusuf, dan bosnya Yusuf, Potifar percaya. Dia masuk lagi penjara lagi. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, Bapak Ibu sekalian, tahun 70-an di Jakarta, belum ada iPad, belum ada game-game yang televisi itu zaman dulu, Atari pun belum ada. Kita masih main board games ya. Board games mainan dengan papan begitu. Dan salah satu yang saya paling senang dalam board games
Ya macam-macam, ada halma, ada ludo, ada checkers, ada catur, Scrabble. Ada satu yang paling suka, yang saya suka mainkan bersama dengan keluarga saya, yaitu ular tangga. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang tahu yang namanya ular tangga. Ada satu papan dengan 100 kotak 10 kali 10. Di situ ada tangga. Kalau begitu Anda ketemu kaki tangga, anak tangga, Anda naik. Kalau Anda ketemu buntut ular, maka Anda akan turun dari posisi kotak saudara, tergantung seberapa panjang. Pada waktu itu saya ingat, kita sangat seru main ular tangga, bisa sampai 2 jam, 3 jam kita mainkan itu. Dan saya ingat di dalam papan itu ada mulai dari baris terakhir 90, 91 sampai 100. Saya ingat di situ di nomor 94 ada ular yang sangat panjang sekali, yang sangat jahat sekali. Kalau Anda tiba di 94, Anda pasti turun ke 21 atau 22. Alias Anda akan harus mulai karir Anda dari awal lagi begitu. Saya ingat pas mendarat di 90, waktu itu kita kan harus kocok dadu dan kita lemparkan, kita berdoa, jangan 4, jangan 4, jangan 4, 6, biar kita langsung selesaikan. Nggak taunya dapatnya 4 juga, Bapak Ibu sekalian. Turun lagi ke 22 atau 21. Saya rasa itu mungkin yang dirasakan oleh Yusuf. Udah dia bangun karirnya dengan baik-baik, karena melakukan yang benar, dia malah keprosot lagi, penjara lagi, penjara lagi. Tapi Bapak Ibu lihat tangan Tuhan bergerak. Di penjara yang kedua Tuhan sudah atur. Ada 2 orang yang masuk ke penjara bersama-sama dengan Yusuf di situ. Yang satu namanya juru minuman, yang satu yang namanya juru roti. Di penjara yang kedua kembali Tuhan mengembalikan talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Di rumah yang kedua, talenta Yusuf tidak diinginkan. Siapa yang nyuruh dia untuk mengartikan mimpi? Tapi di penjara yang kedua, di situ talenta dia mulai bersinar. Di situ kelihatan didikan Yusuf yang dimiliki di rumah Potifar, sehingga kepala penjara, sipir penjara mempercayakan semua suplai makanan, semua Yusuf yang atur. Memasuklah 2 orang ini. Saudara tahu ceritanya, di mana juru minuman bermimpi. Dalam 3 hari dia akan ditinggikan. Singkat cerita Yusuf menjelaskan, dan juru minuman memang kembali kepada posisinya, dan juru roti juga punya mimpi 3 hari akan ditinggikan. Tapi Yusuf bilang, wah kalau kasus Anda lain Pak, Anda ditinggikan di atas tiang gantungan. Dan akhirnya juru roti dihukum mati. Tapi belum ada pertolongan apa-apa, seolah-olah juru minuman lupa atas semua jasa baik yang dilakukan Yusuf. Sampai satu hari Fir'aun sendiri yang bermimpi. Nah, saudara lihat bagaimana gampangnya Tuhan untuk membalikan keadaan. Ketika Fir'aun bermimpi, baru si juru minuman ingat bahwa di penjara dulu ada seseorang yang pernah menolong dia mengartikan mimpi itu, namanya Yusuf. Singkat cerita saudara tahu, dia masuk dari penjara yang kedua masuk ke rumah yang ketiga, yaitu the house of Pharaoh, rumahnya Fir'aun, alias the house of Egypt, rumah Mesir itu sendiri, di mana dia menjadi perdana menteri, menjadi orang kedua dari seluruh negeri Mesir ini. Di negara-negara kerajaan ada istilah the king reigns but the prime minister rule. Raja bertahta, tapi Perdana Menteri berkuasa. Raja cuma gunting-gunting pita dan jabat-jabat tangan, karena dia hanya lambang. Tapi PM itu Perdana Menteri itu yang menjalankan pemerintahan. Memang atas nama raja, tapi dia yang berkuasa. Itulah yang Firaun juga bilang, antara kamu dan aku cuma tahta ini aja yang memisahkan. Saudara lihat, dan di sini Alkitab dikatakan Yusuf mengajar semua pembesar-pembesar Mesir sesuka hatinya. Saya percaya di balik ini semua, Tuhan akan membawa saudara. Kalau saudara mengalami kesulitan, saudara mengalami kerugian, apapun yang saudara alami di dalam masa-masa sulit ini, percayalah di baliknya Tuhan mempunyai sesuatu rencana yang jauh lebih besar dari apa yang Bapak Ibu saudara-saudara bisa pikirkan. Itu yang Tuhan mau melakukan. Kuncinya ada di dalam ayat 19. Saya bacakan sekali lagi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ternyata firman Tuhan yang bisa memberikan kepada saudara petunjuk, perintah. Firman Tuhan
yang memberikan kepada saudara batasan-batasan, jangan dilakukan ini, jangan melakukan ini. Ternyata firman Tuhan yang sama itu juga mengandung janji di belakangnya. Ya, sampai dikatakan firman-Nya sudah genap ketika firman Tuhan berhasil menguji Yusuf sampai sedalam-dalamnya. Maka janji Tuhan akan membenarkan Yusuf. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat paling tidak ada beberapa cara di mana firman Tuhan menguji kita. Ada 4 hal yang kita harus ingat. Nomor 1, firman Tuhan menguji kita. Apakah kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita? Itu ujian yang pertama. Menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Dengan kata menyimpan ini Bapak Ibu sekalian ada 2 arti di dalamnya. Ada 2 arti di dalam kata menyimpan. Nomor 1, memorize, menghafal. Semakin banyak apa yang kita ingat di dalam otak kita, semakin banyak apa yang kita bisa quote, kata orang Belanda, uit het hoofd, di luar kepala, jadi bahasa Indonesia. Yang kita bisa ingat itu akan semakin hari mempengaruhi pola pikir kita, dan akhirnya pada ujungnya mempengaruhi perilaku kita. Itu yang pertama. Menyimpan, artinya mengingat, menghafalkan. Banyak orang berkata, apakah bisa Pak kita menyimpan firman Tuhan? Ya memang nggak semua kita harus hafalkan. Tapi beberapa firman Tuhan yang Tuhan beri kepada saudara yang tiba-tiba menghangatkan hati saudara. Oh ya, ini Tuhan ngomong kepada saudara. Kita catat dan kita simpan, kita hafalkan. Yang kedua di dalam arti menyimpan adalah menghargai, menganggap ini sebagai barang berharga. Di rumah saya ada satu brankas kecil yang saya pakai untuk menyimpan surat-surat berharga, barang-barang berharga. Ya, saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara juga punya mungkin di rumah masing-masing. Saya nggak mungkin masukkan majalah kuno di situ atau potongan koran yang saya anggap ini barang-barang nggak berharga, ngapain? Karena ruang simpannya itu ya brankasnya nggak cukup besar, ya harta saya nggak banyak. Tapi apa-apa yang saya anggap berharga, saya simpan di situ supaya kalau lagi ada apa-apa mereka tetap terpelihara. Saya percaya menyimpan juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Melindungi dari semua pengaruh-pengaruh yang jelek. Setelah diingat, setelah disimpan, dilindungi dari semua pengaruh-pengaruh. Kalau kita dengar orang yang nasihatnya atau percakapannya itu negatif dan ada potensi membunuh firman Tuhan yang masuk, yang tadi kita simpan itu, kita harus jauhi itu. So itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, namanya menyimpan firman Tuhan. Kitab Mazmur juga berkata, ya Mazmur 119 ini ayat yang terpanjang, pasal yang terpanjang di Alkitab itu. Di dalam Mazmur 119 ayat yang 11 berkata begini, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya jangan aku berdosa terhadapmu. Tuhan sudah beri janji, Tuhan sudah beri petunjuk pada kita, tapi kalau kita nggak simpan itu tadi, nggak memorize dan nggak protect, maka kita bersalah kepada Tuhan. Itu yang pertama, menyimpan firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan menguji kita apakah kita memprioritaskan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Memprioritaskan. Artinya sama seperti tadi sistem saya, mana yang saya izinkan masuk ke dalam brankas besi saya yang kecil itu, yang saya anggap, yang saya prioritaskan ini penting di atas segalanya. Di dalam kitab Ayub, pasal 23 ayat yang ke-12, nah memang di dalam bahasa Indonesia berbunyi demikian, perintah dari bibirnya tidak kulanggar dan di dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tapi di dalam bahasa Inggris yang ya King James Version lah, yang umum gitu ya, firman Tuhan berkata begini, neither have I gone back from the commandments of his lips, and I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Aku menganggap firman yang keluar dari mulutnya itu lebih daripada makananku sehari-hari. Ya, saya yakin kita semua perlu makan. Nggak makan lemes kita. Nggak makan kelamaan nggak bisa hidup kita. Tapi Ayub berkata, aku lebih menganggap firman yang keluar dari mulutnya lebih daripada makananku sehari-hari.
Ketika janji Tuhan, ketika firman Tuhan, ya ingat kita pakai istilah ini ya, di satu saat ini dia merupakan firman Tuhan, tapi di belakangnya ada janji. Ketika firman Tuhan dan janji Tuhan itu berhadapan dengan kenyataan-kenyataan kehidupan kita, ya Pak, memang Tuhan ngomong begini, tapi di dalam kancah dunia bisnis nggak bisa terlalu gitu-gitu juga Pak. Wah, di sini Anda harus punya keputusan di sini. Mana yang akan Anda prioritaskan. Ketika saya suka bayangkan saudara, kalau misalnya ada hujan uang begitu yang turun di situ, uang Republik Indonesia ya rupiah ini warnanya masih berbeda-beda, 100.000 itu merah, 50.000 itu biru. Kalau dolar susah karena semuanya hijau. Ya, mata uang lain di dunia dia berwarna-warna. Kalau ada hujan uang kira-kira ini bayangan aja, selama 30 detik beberapa lembar itu turun semua, ada merah, ada biru, ada hijau, ada ungu. Saudara kan konsentrasi kepada yang mana? Ya, dalam waktu 30 detik tentu kita akan konsentrasi yang warna merah, 100.000 rupiah kita akan kejar itu. Kenapa? Karena kita memprioritaskan itu, harganya lebih tinggi. Ketika kita melihat janji Tuhan, kita nggak hargai, janji Tuhan cuma begini. Tawaran dunia kelihatannya lebih menarik, lebih berarti, lebih bisa memuaskan keinginan kita. Maka di situ kita gagal. Saya yakin ketika Yusuf dicobai oleh Nyonya Potifar, saya rasa dia menolak itu bukan karena dia bukan seperti laki-laki sejati ya. Mungkin dia sendirian, dia butuh female companion, pertemanan seorang wanita. Dia juga mikir kalau dia disayang sama Tante Potifar, mungkin apa yang dia inginkan lebih dari sekedar gajinya, dia bisa dapat. Dia bisa dapat pengaruh yang lebih. Tapi kalau dia pilih itu, dia akan kehilangan janji Tuhan yang Tuhan siapkan buat dia. We cannot take both. Kita nggak bisa ambil dunia juga dan Tuhan juga. Itu yang kita sebut dengan priority. Yang ketiga, firman Tuhan menguji kita. Apakah kita mau mentaati firman Tuhan? Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 15, karena waktu kita nggak usah lihat, dikatakan to obey is better than sacrifice. Mentaati firman Tuhan ialah sesuatu yang akan melepaskan kuasa di balik firman itu, kuasa di balik janji itu untuk menolong dan membela saudara. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya dan teman kita bicara sedikit filosofis ya, dan kita bicara soal matematika. Dan tiba-tiba seperti Roh Kudus mencerahkan sesuatu di dalam hati saya, dan saya cerita pada teman saya bilang, waktu saya kecil ya, kita belajar matematik kan ada 4 operasi paling dasar. Tambah, kurang, bagi, dan kali. Saya bilang pada waktu saya kecil SD, kelas 2, kelas 3, saya ngerti apa itu tambah. Saya punya 5 jeruk, tante saya pulang dari supermarket, saya dikasih 3 jeruk lagi. Jadi sekarang saya punya 8 jeruk, itu namanya penambahan. Someone gave you something, it adds to what you have. Seseorang memberi sesuatu itu nambah kepada apa yang saudara miliki. Saya ngerti apa yang namanya kurang. Saya punya 8 jeruk, ada teman saya datang, 4 orang, saya bagi mereka. Saya kasih ke mereka, 1 orang 1. Gitu, 4 orang itu. Jadi berkuranglah jeruk saya dari 8 jadi tinggal 4. Saya ngerti apa itu bagi. Saya ngerti apa itu bagi. Saya punya 1 kue, tiba-tiba 3 teman saya datang. Saya harus membagi kue itu, seseorang dapat 1/3. Ya, atau 1/4 dengan saya karena ada 4 orang misalnya gitu. Itu namanya bagi. Tapi waktu saya anak kecil, Bapak Ibu sekalian, saya nggak ngerti apa itu yang namanya kali. 2 kali 2 sama dengan 4. Ya kenapa nggak 2 tambah 2? 3 kali 3 sama dengan 9. Kenapa nggak 3 tambah 3 tambah 3? Saya nggak ngerti apa itu katanya kali. Baru ketika saya dewasa, saya mulai ngerti apa itu yang namanya kali. Kali itu ternyata adalah fungsi seksual yang namanya reproduksi. Sesuatu benih yang berkembang biak. Membelah, macam-macam caranya, kita nggak ngomong biologi di sini. Tapi ketika terjadi satu pengembangbiakan, kweekrey bahasa Belandanya, dikembangbiakan, jadi bermultiplikasi, itu yang namanya kali.
Oh, itu baru saya mengerti apa yang Yesus katakan di Matius 13 mengenai benih firman yang jatuh dalam hati manusia. Pada waktu kita mentaatinya, barulah kuasa pelipat gandaan dari janji, dari benih itu bisa menolong dan memberkati saudara. Kalau Anda belum taati, benih hanya tinggal benih. Dia belum dilepaskan kuasanya. Itu ujian yang ketiga. Yang kita ulang lagi, nomor 1, firman Tuhan menguji kita apakah kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Yang kedua, apakah kita memprioritaskan atau menghargai firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, firman Tuhan menguji kita apakah kita mentaati firman Tuhan. Karena di dalam ketaatan itulah kuasa firman itu dilepaskan. Yang terakhir, yang nomor 4, firman Tuhan menguji kita apakah kita memperkatakan firman Tuhan ini. Banyak orang yang sudah menyimpan dengan baik, banyak orang yang sudah menghargai, banyak orang yang sudah mentaati, tapi hari-hari ini, terutama tuntunan dari gembala kita diminta untuk memperkatakan firman Tuhan. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat 14, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Pada waktu kita menerima keselamatan dari Tuhan, karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, mekanismenya bagaimana? Barang siapa yang percaya dalam hati, yang berkata dengan mulutnya, ya, percaya dalam hati dia dibenarkan, berkata dengan mulutnya dia diselamatkan. Ibrani 4 ayat 12 berkata bahwa firman Tuhan di dalam mulut kita itu adalah seperti pedang bermata dua. Setelah dia menusuk kepada hati nurani dan membersihkan kehidupan kita, maka dia juga akan menusuk kepada musuh kita dan melepaskan firman itu untuk membela kita. Kadang-kadang kita suka males, ya, kita pikir ngapain sih memperkatakan firman. Tapi jangan lupa saudara-saudara, ada kuasa. Dan hari-hari ini kita dituntun oleh gembala kita untuk sering memperkatakan firman Tuhan atas keadaan kita. Sama seperti kita lihat Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan Yusuf. Tuhan kadang-kadang tidak memperpendek masa kelaparan, Tuhan tidak mengubah keadaan itu dengan demikian cepat. Tapi yang dia ubah ialah siapa? Orang pilihannya. Yang di dalamnya sudah mengandung janji. Saya berdoa di dalam hari-hari yang penuh ujian ini, Bapak Ibu sekalian mendapatkan janji dari Tuhan, mendapatkan tuntunan dari firman Tuhan. Dan sampai firman itu genap, dan janji Tuhan membenarkan saudara sekalian, seperti dia melakukan itu kepada Yusuf. Ingat keempat hal ini. Nomor 1, menyimpan firman Tuhan. Nomor 2, memprioritaskan atau menghargai firman Tuhan. Nomor 3, mentaati firman Tuhan. Dan nomor 4, memperkatakan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian melakukan hal ini, saya percaya sama seperti Tuhan meninggikan Yusuf, akan tiba saatnya Tuhan akan meninggikan Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah masalah saudara. Bapak Ibu akan memiliki pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum mengenal Tuhan. Di situ saudara dipakai Tuhan untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah hari-hari yang penuh dengan goncangan dan ujian ini, kami berdoa Bapa biar firman-Mu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau memberikan janji kepada kami semua. Dan di dalam firman-Mu ada janji yang akan membela kami, yang akan membenarkan kami, yang akan mengangkat kami dari tengah-tengah situasi yang kami alami ini. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia. Oh Dia sembah, berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh. Oh Dia labakana mayara. Oh rana bara. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh rana masikara bara. Oh rana bara. Oh rabakana matakara. Ya bara. Oh rira la. Oh re di bala. Oh re la bala. Oh la. Oh re di. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh re la bala. Oh la bala. Oh re la bala. Oh Yesus. Tuhan Yesus. Oh dia la bala. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Kau Tuhan, Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang sekarang Tuhan ungkapkan kepada saudara, langsung minta ampun. Ampuni Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Mari saudara. Angkat roti di tangan kanan saudara. Tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus?
Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapan syukur dengan suara. Jangan diam. Ucapan syukur. Oh Tuhan, mengucap syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih. Mari nyanyikan lagu ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Tuhan, anak-anak-Mu diberkati, dikuatkan pada hari-hari ini Tuhan. Pada waktu pandemi COVID-19, krisis ekonomi, Tuhan berikan kekuatan buat anak-Mu, berkati mereka. Hamba sekarang memintakan kepadamu, mereka mungkin ada yang dalam keadaan ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang diperbuat. Mereka khawatir dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atasmu saat ini. Ya Tuhan, bagi yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. COVID-19 aku perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini mereka berada di rumah-rumah. Hamba-Mu tahu ini semua adalah rencana-Mu. Untuk kami lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh dengan keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Semua ini akan selesai. Semua akan selesai. Dan anak-anak-Mu akan meningkat. Iman mereka, kerohanian mereka. Mereka menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Dan mereka semua akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kami sedang memasuki Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Berkati anak-anak-Mu, Engkau cukupkan, malah berikan mereka hidup yang berkelimpahan di tengah-tengah resesi ekonomi saat ini. Berkat-Mu melimpah, terima berkat Tuhan. Terima, terima, terima. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk kembali mengikuti ibadah online minggu depan tanggal 10 Mei 2020. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Indri Pardede. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda transfer melalui rekening berikut ini. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama mengikuti kebaktian tengah minggu yang akan diadakan secara online pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 dengan pembicara Bapak Pendeta Abraham Lalan Mentik. GBI Kebon Siri telah menyalurkan bantuan kepada pengerja, jemaat, dan masyarakat sekitar GBI Kebon Siri yang terdampak COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa sembako, hand sanitizer, dan makan siang untuk para ojek online, pemulung, anak jalanan, dan petugas kebersihan. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu dan ingin memberikan bantuan diakonia bagi mereka yang terdampak COVID-19, Anda dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama mengikuti doa puasa 40 hari, dimulai dari tanggal 10 April hingga tanggal 28 Mei 2020, dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Demikian GBI Kebon Siri News Flash minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih kalau kami masih boleh mengikuti ibadah online ini dalam keadaan sehat, kami dan seluruh keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati firman yang disampaikan oleh Pak Abraham Lamentik. Dan Tuhan berkati keluarga Pak Abraham, Tuhan berlimpah-limpah dengan hadirat dan hikmat-Mu, perlindungan yang sempurna Tuhan. Dipakai di mana saja memuliakan Tuhan, jadi berkat untuk orang banyak. Tuhan Yesus memberkati seluruh para pemimpin rohani, bapak-bapak rohani kami, Pak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, keluarga besarnya, seluruh Pak Wakil Gembala dan keluarganya, Gembala Rayon 1R dan keluarganya, seluruh gembala di tempat ini dan wakil gembala di tempat ini dan keluarga besar pengerja di GBI Kebon Siri. Berkati dengan hadirat dan hikmat-Mu dan juga perlindungan yang sempurna, unity, dan semakin mengandalkan Tuhan bersama-sama melayani jemaat yang dititipkan Tuhan di Kebon Siri. Terima kasih Tuhan, melepaskan berkat juga untuk pemilik dari komplek MNC Center dimanapun beliau berada dan keluarganya. Berkati keluarga besar ini semakin jadi berkat untuk orang banyak. Berkati juga para jemaat di Kebon Siri Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Berkati kami semakin menjadi umat-Mu yang layak, semakin menjadi anak-anak-Mu yang semakin mengandalkan Engkau, semakin serupa Kristus, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Khususnya melalui hari-hari ini, Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan hikmat kepada kami, hati kami semakin mengandalkan Engkau. Dan juga Tuhan berikan penghiburan seluruh keluarga ini melalui badai Covid dan badai krisis ekonomi Tuhan. Kami semakin mengandalkan Engkau. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berarti angkat bebannya. Tuhan, jadikan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat untuk kota-kota Jakarta dan juga untuk bangsa Indonesia, pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, Pak Jokowi dan para pemimpin-pemimpin. Tuhan Yesus berkati mereka unity, melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga bisa melayani bangsa ini untuk melalui badai ini. Terima kasih Tuhan, lepaskan berkat untuk jajaran rumah sakit dari pusat sampai ke daerah, dokter, suster, relawan, donatur. Tuhan berkati mereka Tuhan dengan hadirat-Mu, hikmat-Mu, dan juga perlindungan yang sempurna. Kau berikan kecukupan untuk mereka bisa melayani di depan. Kami berikan doa juga untuk para pasien dan keluarganya Tuhan. Berikan penghiburan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biar mereka bisa bertemu Tuhan juga dan mengandalkan Engkau. Dan Tuhan hadir bagi mereka yang mencari sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Badai ini akan segera berlalu, pertobatan akan terjadi, Pentakosta ketiga terjadi, dan banyak jiwa diselamatkan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, kami siap menerima berkat dari-Mu melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita akan akhiri ibadah ini dengan berkat dari Tuhan. Siapkan hati saudara dan terimalah sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu dan sampai jumpa kembali minggu depan, masih secara online. Namun di tengah-tengah minggu kita juga mempersiapkan satu ibadah. Firman Tuhan akan disampaikan kembali dan dimulai pada pukul 18.30 pada hari Rabu. Silakan saudara mengikutinya dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati.